فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baik. Kita barakallahu fikum dalam pembahasan Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dari kitab Al-Qawaid Al-Muslah fi Sifatillah wa Asma'ihi Al-Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya beliau telah menyebutkan dua golongan yang berkaitan dengan ma'iyatullahi, kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Berkata penulis rahimahullah, al-qismus tsalits, golongan yang ketiga. Yaqulun, mereka berpendapat, inna ma'iyyatallahi li khalqihi muqtadaha ay yakuna ma'ahum fil ardi ma'a thubuti 'uluwihi fawqa 'arsyihi. Mereka mengatakan bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya mengharuskan bahwasanya Allah itu bersama mereka di atas muka bumi. Bersamaan dengan itu, mereka juga menetapkan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya. Apa bedanya dengan kelompok yang pertama? Kelompok yang pertama, barakallahu fikum, mereka mengatakan bahwasanya Allah bersama dengan makhluk ditinjau dari keilmuannya, pertolongan, penglihatan, pengawasan. Adapun zatnya di atas arsy. Yang ketiga, golongan yang ketiga ini, barakallahu fikum, mereka menyatakan bahwa Allah bersama makhluk zatnya, sebagaimana Allah tetap di atas arsy secara zat. Jelas? Jelas bedanya? Baik. Yang pertama, zat Allah di atas arsy, yang bersama makhluk, ilmu, pengawasan, penglihatan. Kelompok ketiga ini, barakallahu fikum, Allah bersama makhluk, zatnya, sebagaimana zatnya juga ada di atas arsy. Jelas? Baik. Zakara hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kelompok ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad za'ama haula, dan kelompok ini beranggapan annahum akhadhu bi zahirin nususi fil ma'iyyati wal 'uluwi, bahwasanya mereka telah mengambil zahir nas-nas yang berkaitan kebersamaan Allah dan ketinggiannya. Katanya kita ambil semuanya. Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kita, zatnya bersama kita. Sebagaimana Allah mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, zatnya Allah di atas arsy dan juga bersama kita. Nah, wa kadzabu fi dzalik, fadallu, mereka salah. Kadzib, barakallahu fikum, dalam bahasa Arab bisa berarti dusta, bisa juga berarti keliru. Secara bahasa, kadzib itu, barakallahu fikum, keliru. Karena dusta diartikan adalah mukhalafatul waqi', sesuatu yang menyelisih kebenaran, itu bilang dusta. Artinya yang salah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam begitu ada yang melapor. Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu melapor bahwasanya orang-orang mengatakan pamannya masuk neraka atau habita amalu, gugur amalannya. Karena waktu pamannya pergi berjihad di jalan Allah, dia ingin tebas lawannya. Wa kana fi sayfihi qisar, tapi pedangnya pendek. Maksud hati menebas lawan, ternyata tebas diri sendiri. Mati. Sehingga sebagian sahabat yang menyaksikan matinya mengatakan habita amal. Gugur amalannya, bunuh diri dia. Dia lapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qala?" Siapa yang bilang itu?
fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Disebutkan di antara orang-orang itu ada orang yang mulia dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kadzaba man qala." Apa arti kadzaba? Bisa kita artikan dusta, tapi yang benar ai akhfa man qala. Salah prediksi orang yang mengatakannya. Bal huwa fil jannah, yaitu tempatnya dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidarakallahu fikum, Nabi sebutkan kalimat kadzaba yaitu akhfa, keliru. Nah. Wa kadzabu fi dzalika fadallu. Mereka keliru dalam hal tersebut dan sesat. Fa inna nusus al-ma'iyyati la taqtadi madda'uhu min al-hulul. Karena nas-nas kebersamaan Allah tidak mengharuskan apa yang mereka akui berupa al-hulul, bersatunya Allah dengan makhluk. Li'annahu batil wa la yumkin an yakuna zahiru kalamillahi wa rasulihi batila. Karena itu adalah perkara yang batil dan tidak mungkin kezahiran ucapan Allah dan Rasulnya itu batil. Apabila barakallahu fikum konsekuensinya dari suatu ucapan ada kebatilan, maka apa yang mereka anggap sebagai zahir dari nafs itu adalah batil. Kenapa tidak mungkin ada satu makhluk yang bisa mencukupi dan meliputi Allah? Allahu akbar min kulli syai'. Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu. Lalu dikatakan Allah bersama makhluk. Tanah mana yang bisa mengangkat Allah? Lautan mana yang bisa menampung Allah? Tak ada. Karena semuanya adalah sesuatu yang kecil di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu barakallahu fikum, begitu keharusan dari ucapan tadi keliru, maka apa yang mereka anggap itu juga dianggap keliru. Nah, tanbih penting, catatan penting. I'lam anna tafsir as-salati li ma'iyyati Allah Ta'ala li khalqihi bi annahum ma'ahum bi'ilmihi la yaqtadi al-iktisar 'ala al-'ilmi. Ketahuilah bahwa tafsiran para salaf tentang kebersamaan Allah dengan makhluknya, bahwasanya Allah bersama mereka dengan keilmuannya, tidak mengharuskan hanya sebatas ilmu saja. Balil ma'iyyatu taqtadi aidan al-ihatah, ihatatuhu bihim sam'an wa basaran wa qudratan wa tadbiran. Melainkan kebersamaan Allah itu mengharuskan juga peliputan Allah terhadap mereka, pendengaran, penglihatan, kekuasaan, pengaturan, wa nahwi dzalika fi ma'ani rububiyyatihi, dan yang semisalnya dari makna-makna rububiyah Allah. Tambihun akhar, catatan penting berikutnya. Asyartu bima sabaq ila anna 'uluwa Allah Ta'ala sabitun bil kitab was sunnah wal 'aql wal fitrah wal ijma'. Saya telah memberikan isyarat pada yang telah berlalu bahwa ketinggian Allah itu telah sabit ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah, logika, fitrah, dan juga berdasarkan kesepakatan. Lalu beliau akan sebutkan dalilnya. Amal kitabu, adapun secara Alkitab, faqad tanawwa'at dalalatuhu ala dalik, maka pendalilannya itu sudah beraneka ragam. Fataratan bi lafzil 'ulu, kadang-kadangnya dengan lafaz 'ulu tinggi, wa fawqiyah di atas, wal istiwa 'ala al-'arsy, beristiwa di atas arsy, wa qawlihi fis sama', dan kadang-kadangnya dengan Allah itu di langit. Kaqaulihi ta'ala, wa huwal 'aliyyul 'azim, seperti ucapan Allah, dan Dia adalah Zat yang maha tinggi lagi maha agung. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi, dan Dia itu qahir, menaklukkan di atas hamba-hambanya. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, Ar-Rahman di atas arsy beristiwa, itu 'ala wa tafa, tinggi dan di atas. Aamintum man fis sama, apakah kalian mengimani yang di langit, yang di atas? Ayaksiba bikumul ardh, atau
atau dia mampu untuk menenggelamkan kalian dalam bumi. Wa taratan bi lafzi su'udil asya' wa 'urujiha wa raf'iha ilayhi, dan kadang-kalanya dengan lafaz naiknya sesuatu dan terangkatnya kepadanya. Kaqaulihi ilaihi yas'adul kalimat thayyib, kepada Allah kalimat-kalimat baik itu naik. Artinya Allah di mana? Di atas. Sekiranya di mana-mana kalimat thayyib tidak akan naik. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi, para malaikat dan ruh yaitu Jibril naik kepadanya. Qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan tatkala Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Artinya di mana Allah? Di atas. Kalau di bawah tidak perlu diangkat. Wa taratan bi lafdhi nuzulil asya' minhu wa nahwi dzalik, dan kadang-kadangnya tingginya Allah itu pendalilannya seperti lafaz turunnya sesuatu dari Allah. Dan yang semisalnya. Kaqaulihi ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika, katakan Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus Jibril dari Rabbmu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, Allah mengatur para urusan-urusan itu dari langit ke arah bumi. Artinya semua urusan dari langit. Yang mengaturnya dari mana? Berarti di atas. Wa amma sunnah, adapun dalam sunnah, faqad dallat alaihi bi anwa'iha, maka sunnah telah menunjukkan tentang ketinggian Allah dengan berjenis-jenisnya. Qauliyah, baik itu secara ucapan, wal fi'liyah secara perbuatan, wal ikrariyah secara pengikraran, pembenaran. Fi ahadits katsirah, dalam banyak hadis. Tablughu haddat tawatur, sampai pada batasan mutawatir. Dikatakan mutawatir saking banyaknya. Sebagaimana air hujan dikatakan turunnya mutawatir, saking banyaknya tetes-tetesnya. Maka demikian juga pendalilan tentang tingginya Allah dari sunnah sangat banyak. Wa ala wujuhin mutanawwi'ah, dan juga dari beraneka ragam modelnya, jenisnya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudi, seperti ucapan Nabi saat sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Wa qauluhu inna Allaha lamma qada al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi, bahwasanya Allah Ta'ala telah menyelesaikan penciptaan, Allah menulis di sisinya di atas arsy, di atas arsy, dan arsy Allah adalah makhluk yang paling tinggi. Nah, dan arsy adalah saqaful jannah, atapnya surga. Sebelum datang dan sebagian atas. Inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa sesungguhnya rahmatku mengalahkan, mendahului murkaku. Wa qawluhu ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, dan antaranya ucapan Nabi, tidak kalian mengimani aku sementara aku adalah orang kepercayaan yang di atas. Wa thabata anhu, dan juga telah sabit dari Nabi, annahu rafa'a yadayhi wa huwa 'ala al-mimbar yawm al-qiyamah yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di mana beliau berada di atas mimbar di hari Jumat seraya mengatakan, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan. Tatkala barakallahu fikum datang Arabi mengeluh bahwasanya habis binatang ternak mati, tidak ada air. Perjalanan ekonomi juga terhenti dan terputus karena tidak ada yang pergi berdagang. Apa yang mau dijual kalau gersang? Tidak ada hasil panen. Fastasqilana, mohonlah, doakanlah kepada kami agar turunkan hujan. Maka Nabi angkat tangannya, Allahumma aghithna, sampai ke tiang Nabi kelihatan. Menunjukkan tinggi Allah, maka Nabi angkat tangannya. Sampai-sampai barakallahu fikum, putihnya ketiak beliau kelihatan. Maknanya bulu-bulunya dicabut, jangan dibiarkan gondrong. Yang sudah tumbuh cabut ya, Ibrahim. Baik.
Wa annahu rafa'a yadahu 'ala as-sama'i wa huwa yakhutubu an-nasa yawm 'Arafah, dan beliau mengangkat tangannya ke arah langit di mana beliau berpidato kepada orang-orang pada hari Arafah. Hina qalu, tatkala orang-orang mengatakan nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Tatkala orang-orang mengatakan kami bersaksi bahwa engkau wahai Nabi telah menyampaikan risalah, menunaikannya dan juga memberikan nasihat. Qala Allahumma ashhad. Nabi menunjukkan mengatakan ya Allah persaksikanlah. Wa annahu qala lil jariyah, dan bahwasanya Nabi berkata kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak wanita itu mengatakan di atas. Fa'aqarraha, maka Nabi membenarkannya. Nabi tidak katakan salah. Sehingga barakallahu fikum, budak di masa hidup Nabi yang tidak sekolah lebih pintar dibandingkan kebanyakan profesor sufi di masa ini. Budak yang tidak belajar, tidak sekolah, tidak tahu baca tulis, lebih pintar tentang agamanya dibandingkan kebanyakan orang-orang pintar masa kini. Punya lulusan titel, tapi dia katakan Allah di mana-mana. Ini budak wanita, tidak sekolah. Begitu ditanya oleh Nabi, di mana Allah? Fis sama, Allah ada di atas. Wa qala li sayyidiha, maka Nabi berkata kepada tuan budak tersebut, "A'tiqha," merdekakan saja dia. Fa innaha mu'minah, karena budak wanita ini adalah seorang wanita yang beriman. Nabi akui bahwa alamat keimanan wanita ini adalah tatkala dia tahu Allah di atas. Maka pertanyakan keimanan mereka yang mengatakan Allah di mana-mana. Baik, dan masih ada barakallahu fikum pendalilan lainnya yang akan disebutkan oleh penulis. Kita ambil pada pertemuan berikutnya.